Baru saja terjadi kericuhan setelah pertandingan sepak bola antara Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Peristiwa ini memakan banyak korban, bahkan ada yang menyebutkan mencapai 174 orang meninggal dunia. Peristiwa ini merupakan kematian akibat kericuhan terbesar diperkirakan nomor 2 di dunia. Saat ini saya bersama Bapak Wapim Red Harian Suara Merdeka dengan Bapak Edi Indarto sebagai narasumber bincang kita pada sore hari ini. Menurut Bapak mengenai kejadian kericuhan di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, mengapa Pak hal yang sebenarnya bisa diantisipasi ini masih sering terus terjadi? Ya, ini sebenarnya kalau kita bicara sepak bola Indonesia itu muara utamanya adalah di PSSI ya. Di PSSI kemudian kalau pertandingan ini kan di Liga 1, berarti otoritasnya berada di PT Liga Indonesia Baru. Sebenarnya kejadian seperti ini bisa dicegah itu betul, tetapi ternyata ada hal-hal di luar sepak bola yang ternyata mempengaruhi sepak bola itu sendiri. Dan dalam hal ini kepentingan bisnis tampaknya yang lebih diutamakan. Kenapa? Partai Arema dan Persebaya ini kan sudah jelas-jelas sebuah pertandingan yang dari sisi sentimen fanatisme kedaerahan itu kan sudah tinggi. Jadi unsur gesekan pasti sebenarnya besar. Nah itu nggak diantisipasi sama panitia pelaksana. Kenapa? Pertandingan yang awalnya harusnya dimainkan jam 16 karena untuk sisi bisnis dipindah ke jam 8 malam. Itu saya kira dari situ panitia pelaksana saya kira sudah membuat kesalahan yang besar. Kenapa? Antisipasinya sangat buruk. Harusnya dengan kapasitas Stadion Kanjuruhan yang harusnya hanya 25.000 sampai 30.000, kabar terakhir yang terisi tiketnya terjual 45.000. Itu jelas sebuah pelanggaran yang pasti akan membawa dampak besar kalau terjadi apa-apa, dan ternyata betul akhirnya itu terjadi. Sepak bola sebenarnya kalau di Indonesia itu mengantisipasinya adalah pertandingan mana lawan mana gitu. Jadi kalau di Indonesia itu fanatisme daerah yang kuat kan di Bandung, Persib Bandung, Jakarta, Persija Jakarta, kemudian PSIS Semarang, dan Persebaya Surabaya, Pers Arema Malang. Harusnya PT Liga Indonesia Baru dalam hal ini bawahannya PSSI harusnya mengantisipasi hal itu, Mbak. Harusnya pertandingan-pertandingan yang kemungkinan ada gesekan-gesekan untuk menimbulkan kericuan atau berbuntut kerusuhan harusnya diantisipasi sedalam itu. Dan dalam hal ini PSSI benar-benar lalai. Dan PT Liga Indonesia Baru terlalu memikirkan hal yang di luar sepak bola. Dalam hal ini urusan bisnis. Termasuk kalau kita mau jujur, Indosiar sebagai pihak yang mendapatkan hak siar untuk Liga Indonesia itu juga harus bertanggung jawab. Karena kenapa harus mengubah jadwal dari jam 4 ke jam 8. Potensi kerusuhan di malam hari itu kan akan sangat sulit diantisipasi atau dipadamkan daripada kalau pertandingannya di sore hari. Begitu, Pak. Selain itu Pak, apakah ada pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi dalam peristiwa tersebut Pak? Banyak pelanggarannya dari sisi pelanggaran regulasi maupun dari sisi standar operating prosedur. Dari sisi regulasi yaitu tadi harusnya penonton kapasitas maksimal 25.000 sampai 30.000, diisi tercatat ya penjualan tiket 40.000. Kemudian dari kesiapan panitia pelaksana sendiri terlihat tidak terlalu banyak menyiagakan petugas keamanan, dalam hari ini polisi maupun dari TNI. Kemudian dari sisi statuta FIFA jelas-jelas PSSI dalam hal ini panitia pelaksana jelas melanggar itu. Karena apa? Ketika terjadi kerusuhan tidak diantisipasi dengan cara-cara yang sesuai peraturan, tapi mereka melanggar statuta FIFA yaitu penggunaan gas
air mata. Penggunaan gas air mata itu jelas sangat melanggar statuta FIFA dan ini tidak bisa ditoleransi. Nah, akibat berat dari gas air mata itu, Mbak, kita kalau dilempar gas air mata mata itu pedas dan kemudian susah bernapas. Nah, itu kenapa korban banyak itu karena korban sulit bernapas, pandangannya sulit ke depan, sedangkan pintu-pintu itu kan tertutup semua. Jadi akhirnya banyak yang meninggal karena diinjak-injak. Jadi terinjak-injak atau habis nafasnya. Itu harusnya yang tidak diantisipasi oleh PSSI. Oke. Nah, dilihat dari kejadian ini, apa sanksi dari FIFA yang akan diterima, Pak? Sanksinya sebenarnya ini bisa sangat berat kalau nanti memang pihak PSSI dan pemerintah Indonesia tidak bisa memberikan jawaban atau solusi dari kejadian ini. Pertama, PSSI kemungkinan paling buruk bisa dihukum tidak boleh mengikuti pertandingan atau menggelar turnamen dalam negeri maupun turnamen internasional selama 8 tahun. Kemudian bisa juga PSSI itu dihukum tidak lama, tetapi tidak boleh menggelar kompetisi yang diikuti oleh penonton. Kemudian yang paling berbahaya, PSSI ini kan tahun depan sebenarnya akan menjadi tuan rumah Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Jadi kalau PSSI nanti kena hukuman dari FIFA, otomatis PSSI tidak bisa menggelar turnamen Piala Dunia di bawah usia 20 tahun. Padahal turnamen usia di bawah 20 tahun itu merupakan kesempatan besar PSSI untuk lebih mengenalkan prestasi Indonesia yang selama ini lebih banyak ricuhnya daripada prestasinya. Saya kira kalau PSSI FIFA nanti benar-benar menjatuhkan hukuman dan karena PSSI tidak bisa memberikan solusi yang terbaik dari kasus tragedi Kanjuruhan ini, itu adalah malapetaka bagi sepak bola Indonesia. Karena sepak bola Indonesia ini kan sebenarnya sedang naik, Mbak. Setelah ditangani pelatih dari Korea Sintayong itu timnas seniornya naik dari peringkat 156 menjadi 152. Kemudian tim usia 20 tahunnya lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia tahun depan. Dan sebenarnya mulai hari ini kita mau ikuti kualifikasi untuk tim di bawah 17 tahun. Kabar terakhir, tim U17 untuk kualifikasi Piala Asia di Jakarta tetap dimainkan tetapi tanpa penonton. Saya kira ini adalah situasi yang sulit bagi PSSI untuk kedepannya kalau benar-benar FIFA menerapkan sanksi tegas terhadap. Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh PSSI, Pak? Ya, harusnya PSSI dalam menggelar kompetisi ya harus sesuai dengan regulasi dan statuta FIFA. Jadi misalnya kalau Liga 1 aturan pertama adalah dari jumlah maksimal penonton. Kalau stadionnya hanya 30.000 ya harus 30.000. Jangan sampai kepentingan bisnis mengubah aturan itu tidak bisa ditoleransi, itu yang pertama. Kemudian dari sisi standar keamanan, orang-orang kita itu memang kadang-kadang menyepelekan, Mbak. Jadi kalau partai kemarin sudah tidak ada masalah apa-apa, besok dikurangi aja. Karena panitia panpel itu juga kadang-kadang nakal dalam tanda kutip ya. Daripada mengeluarkan biaya banyak-banyak kan jumlah keamanan secukupnya, yang penting pertandingan lancar. Dia tidak memikirkan situasi terburuk seperti yang di Stadion Kanjuruhan itu. Dan ketika terjadi situasi terburuk, saya kira panpel dan petugas keamanannya gagap. Sehingga akhirnya terjadi tragedi yang dalam sejarah sepak bola ini tragedi yang menewaskan korban jumlah kedua terbanyak di dunia ya. Oke, yang terakhir apa yang dilakukan oleh pemerintah dan publik sepak bola, Pak? Pemerintah melalui Menko Polhukam memang sudah akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang akan diisi anggota-anggota dari para kementerian terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, pengamat, akademisi hingga wartawan, dalam hal ini media massa. Menko Polhukam memang diserai Pak Jokowi untuk menyelesaikan kasus tragedi Kanjuruhan ini secepat mungkin, dan kalau bisa memberikan
masukan-masukan atau solusi terbaik untuk FIFA dengan harapan Indonesia kalaupun nanti dihukum tidak terlalu lama. Kemudian saya kira yang paling penting adalah tekad dari PSSI sendiri ya, karena selama ini PSSI kan kurang sekali tanggap terhadap kasus-kasus yang seperti ini, membiarkan hal-hal buruk terjadi meskipun akhirnya nanti berakibat buruk pada sepak bola nasional. Kalau nanti PSSI jadi dihukum, ini akan menjadi pukulan kedua ya, setelah tahun 2015 setelah pemerintah ikut campur, kemudian organisasi PSSI dibekukan, setelah kemudian juga ada kepengurusan double di PSSI. Saya kira Pak Jokowi jelas akan memberikan yang terbaik agar sepak bola Indonesia tidak terkena hukuman, karena sepak bola prestasi dan performa tim kita ini lagi bagus di dunia, di dalam negeri maupun di dunia internasional. Oke, baik, itu tadi pendapat mengenai kericuhan yang terjadi di Kanjuruhan Kabupaten Malang. Nah, sekian dari saya dan juga Bapak Edi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.